Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas manga Sensei Dos Canvas chapter 116 sampai 120. Bagi teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan subscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Violette kembali dipanggil Ayokos untuk menghadap. Ia diberi wewenang untuk memimpin pasukan terdepan Spectre, karena salah satunya Violette mampu bertahan dari kedahsyatan kekuatan Ayokos. Violette membukukan badannya di hadapan Ayokos. Ayokos lalu menyuruh Violette mengangkat wajahnya. Ia lalu menyuruh Violette merasakan angin dan menyaksikan panggung pertempuran di wilayah milik Ayokos. Ayokos sudah menganggap Violette sebagai sayap kanannya. Ia meminta agar Violette memperlihatkan kepada para Sen bahwa mereka lebih cocok merayap di atas tanah. Karena kuasa atas segala perubahan-perubahan yang bisa terjadi di dalam horizon ini ada di tangan Ayokos. Ayokos dan para Spectre kemudian menaiki perahu terbang untuk menuju Jamir. Ayokos memerintahkan Violette untuk menghancurkan para Sen. Violette lalu meluncur dengan Garuda Flap menuju para Sen yang sedang memperbaiki kapal. Yujuriha merasakan Cosmo yang berbahaya datang mendekat. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat sedang menuju ke tempatnya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar. Yujuriha mulai khawatir kepada Yato dan Sen lainnya. Para Sen dibuat kaget oleh kedatangan Violette. Mereka mengira ledakan tersebut dibuat oleh pasukan Spectre, namun ternyata hanya dibuat oleh satu orang. Para Sen terpental cukup jauh dari tempat mereka berdiri. Violette meremehkan kekuatan para Sen yang sangat rapuh. Rencana para Sen akan Violette hentikan. Ia juga akan menghancurkan kapal yang sedang diperbaiki, karena ini perintah dari tuannya Ayokos. Dengan satu hentakan kaki, Violette mengguncang bumi. Para Sen menganggap Violette sebagai monster, karena dengan satu hentakan kaki ia bisa membuat tanahnya terbang. Dari kejauhan, Ayokos bangga melihat kekuatan Violette. Ia tertawa begitu senang karena menurut Ayokos hanya Violette yang bisa menghiburnya. Ayokos menantikan tindakan Violette selanjutnya. Violette menghina para Sen. Hanya dengan satu serangan saja para Sen sudah gentar. Violette menyebutnya kawanan lembek. Ia kemudian mendekati kapal. Baginya para Sen lemah bukan hambatan saat akan menghancurkan kapal. Para Sen tidak bisa melindungi apapun jika seperti sekarang. Para Sen perunggu menyergap tubuh Violette. Mereka tidak akan membiarkan Violette menghancurkan kapalnya. Bagi para Sen, setiap bagian kapal mempunyai nilai. Setiap lembar papan dan pakunya berisikan kenangan dan harapan para pendahulu. Kapal ini juga membawa semuanya bertahan hingga zaman ini. Para Sen perunggu tidak akan membiarkan Violette menginjak-injaknya seenaknya dia. Namun, hanya dengan sekali serangan, Violette dapat menumbangkan para Sen perunggu. Menurut Violette, jika benda yang penuh emosi dan nostalgia seperti itu hancur berkeping-keping, artinya akan lebih meriah. Violette senang membuat harapan para Sen musnah. Saat kedua kali akan mencoba menghancurkan kapal, Regulus menghentikan pukulan Violette. Ia sangat marah karena Violette menyebut kapal tersebut kapal bobrok. Sedangkan Regulus tahu bahwa di kapal tersebut tersimpan perasaan semua orang yang sedang berjuang memperbaikinya. Kapal ini bukan sesuatu yang boleh dirusak seenaknya. Jika seperti itu, menurut Violette, menghancurkannya akan semakin meriah. Regulus lalu menantang Violette berduel kekuatan. Namun Violette meremehkan Regulus karena memiliki postur badan yang kecil. Mereka lalu saling menggenggam tangan masing-masing yang membuat hempasan energi yang sangat kuat. Meskipun kekuatan Regulus cukup kuat, namun jika belum matang dia akan kalah oleh Violette. Regulus mengakui bahwa sebagai seorang Sen emas ia memang belum matang, namun jika lawannya hanya Violette, ia akan menumbangkannya dengan cepat. Violette lalu mencoba menekan Regulus hingga ia jatuh ke tanah. Regulus lalu mengutip kata-kata Aldebaran bahwa kekuatan terlahir untuk melindungi sesuatu. Kekuatan dan filsafatnya ada di dalam darah dagingku. Regulus lalu bangkit dan membalik menekan Violette. Dari kejauhan, Junkers memarahi Regulus karena dampak dari pertarungan mereka membuat sebagian dinding kapal hancur. Jika Regulus tidak bisa melindungi kapal, jangan menyebut dirinya sebagai Sen emas. Mendengar nasihat dari Junkers, Regulus lalu memukul Violette agar pertarungan mereka agak jauh dan tidak menghancurkan kapal. Jika jarak mereka jauh dari kapal, mereka bisa bertarung dengan bebas dan Regulus tidak perlu diomeli oleh Junkers. Violette menyukai semangat Regulus. Ia lalu menghancurkan Sarpais
bagian dadanya, sehingga Regulus mengetahui bahwa lawannya adalah wanita. Namun ia tidak peduli mau itu wanita ataupun pria, jika mereka kuat akan Regulus hadapi. Violante menyerang secara membabi buta. Ia menyebut Regulus hanya bisa menghindar. Namun alasan Regulus menghindar adalah mempelajari kekuatan dan kebiasaan Violante saat bertarung. Violante kembali menyerang Regulus. Kali ini Regulus berhasil membanting Violante menggunakan pengamatannya. Meskipun Regulus kuat, akan tetapi dia tetaplah singa yang masih muda. Di tempat Yato, ia diserang oleh Stan, Spectre Kumbang. Ia menyerang dengan pasukan Spectre lainnya untuk menghancurkan kapal. Regulus baru menyadari bahwa para Sen perunggu dan Sen lainnya sedang dalam bahaya. Ia akan segera mengalahkan Violante agar bisa bergegas menyelamatkan Yato dan yang lainnya. Namun Violante mengunci pergerakan Regulus dengan jurus bayangan. Regulus harus mendengar teriakan teman-temannya yang akan segera mati, dan juga bunyi remuknya tulang Regulus sambil Violante memberikan serangan uppercut. Di Sanctuary, Sisyphus menghampiri Sion yang sedang memperbaiki puluhan klot menggunakan darahnya. Sion ingin mencoba memperbaiki klot sebanyak mungkin. Menurut Sion, klot-klot tersebut masih hidup selama tak hancur berkeping-keping. Klot yang kehilangan pemiliknya masih tetap ingin bertarung, dan klot-klot yang bertekad bertahan hidup demi pemiliknya. Semuanya terdengar oleh Sion saat ia melihatnya. Sisyphus merasakan bahwa klot-klot bagaikan berlutut menunduk kepada Sion, sebuah bakat alami yang dikatakan Master Hakurei. Sion pun sadar jika Sisyphus sudah berada di sini, berarti persiapan keberangkatan sudah siap. Violante menghajar habis-habisan Regulus. Ia berharap remukan tulang Regulus terdengar oleh Aiokos. Tubuhnya yang berlumuran darah semoga bisa menghibur Aiokos di atas panggung pemberiannya. Regulus hanya menyeringai setelah mendapat serangan kuat dari Violante. Violante akan mengakhiri pertarungan dengan tinjunya, akan tetapi tubuhnya tiba-tiba tak bisa bergerak. Regulus berhasil meniru jurus Violante. Ia melakukan serangan balik tepat di wajah Violante. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.